Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali mohon maaf atas keterlambatan kami. Jadi begini, etika itu kami memberikan sebuah nama pohon etika. Kami mengambil pohon kelapa karena kami memaknai pohon kelapa itu juga bukan hanya sebuah pohon. Pertama, tanah ini kami ibaratkan negara Indonesia. Di atas tanah ini berdiri sebuah pohon kelapa, namanya pohon etika. Akarnya itu kode etik. Jadi segala koridor-koridor dari pohon kelapa ini tergantung dari kode etik yang mengaturnya. Nah, kemudian batang itu profesional. Kemudian karena kode etik melahirkan sebuah profesional, lahirlah daun-daun. Daun-daunnya itu tanggung jawab, netralitas, transparan, jujur, sopan, santun, tanggap, empati, dan simpati. Mengapa kami mengibaratkan sebuah pohon? Pertama, pohon ini tidak akan bisa hidup ketika daun mati. Artinya, ketika tanggung jawab, netralitas, transparan, dan selanjutnya ini tidak ada dalam diri kita, maka etika itu tidak jadi. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang saling terkait. Satu hilang, sudah. Nah, lanjut. Buah. Jadi bagaimana kalau pohon kelapa ini bisa tumbuh dan menghasilkan sebuah buah? Lahirlah bangsa yang baik, yang beretika. Selanjutnya, kenapa kami memilih pohon kelapa? Filosofi pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Laut, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan semua dari akar sampai buah, pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan. Artinya ketika kita beretika, kita bisa berguna di mana saja. Nah, ada sebuah filosofi begini: ketika pohonnya jatuh, ini harus apa? Ketika pohon buahnya jatuh, ini harus dipahami penting. Ketika buahnya jatuh, pecah, maka kita tidak berguna. Artinya kita tidak berhasil, kita tidak memiliki etika. Terus bagaimana ketika dipanen? Pohon kelapa itu kurang lebih 30 hari sampai 2 bulan untuk masa panen. Nah, ketika dipanen kita dibelah. Nah, penting. Ketika kita dibelah artinya ada resiko. Ketika misalnya jiwa etika itu sudah terdalam, ada risiko. Makanya kita belajar kemarin isu-isu kontemporer. Artinya akan ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Nah, setelah dipecah, sabuknya itu diambil. Nah, kembali akan ada masalah lagi sampai menjadi santan untuk berguna. Singkat semoga begini. Artinya pohon kelapa itu ini bentuk dari pohon kelapa itu dapat hidup di mana saja. Kesimpulannya dapat hidup di mana saja. Dari akar sampai daun dapat berguna. Hampir semuanya dapat digunakan. Nah, ketika berhasil menanamkan etika, ternyata tidak cukup sampai di situ. Akan ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Mulai dari dipecah, sabuknya diambil, kembali diperas untuk menjadi santan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.